Karena kan saya ini bukan pengikut Aceh ya teman-teman ya. Biarkan orang itu masuk ke driver lain, ongkos yang segini gitu, yang selisihnya yang besar itu masuk ke Gojek. Saya nggak mau memperkaya Gojek lah intinya, bro gitu. Saya cinta sama Gojek. Gojek pekerjaan gua. Apa yang saya lakukan ini adalah buat kebaikan saya dan kebaikan Gojek juga, kebaikan teman-teman gitu. Adapun kritik-kritik itu hanya sekedar kritik ya teman-teman ya. Kita ini manusia normal ya. Namanya orang kritik, komentar wajar gitu. Hidup ini jangan jeleknya, baiknya aja akan selalu ada yang komen gitu loh. Ada yang bilang demo atau ya, tapi tak masih nyari duit di Gojek. Bro, aduh, kita ini negara demokrasi gitu loh teman-teman. Banyak kok teman-teman buruh juga yang mereka demo, mereka tetap masih bekerja di pabrik, mereka masih tetap bekerja di perusahaannya. Kenapa mereka demo? Terus lantas kalau mereka demo kita nggak usah kerja lagi gitu. Aduh, kita ini negara demokrasi men gitu loh. Suara kita, aspirasi kita harus dikeluarkan gitu loh teman-teman. Aduh, udahlah, saya nggak mau terlalu menanggapi hal-hal yang seperti yang ya saya pikir ya mohon maaf gitu ya, sempit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, teman-teman. Ya, kayaknya sudah lumayan lama juga saya nggak update Gojek ya, teman-teman ya. Pada video sebelumnya itu saya ngebahas tentang salah seorang driver Gojek di Bali yang masuk tanpa izin ke rumah salah satu customernya, yang kebetulan beliau juga adalah seorang YouTuber terkenal ya teman-teman, yaitu @bule_berbi ya teman-teman. Itu yang dibahas kemarin itu. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman tadi malam, sepintas aja ya teman-teman. Jadi tadi malam itu sempat hujan dan untuk orderan goret agak, ya namanya hujan tuh orderan goret agak berat ya teman-teman ya, kecuali nanti setelah hujan reda baru tuh bedboard itu ya orderan goretnya ya. Nah saya tetap lanjut on beat nih semalam itu, dan kemudian masuk nih GoFood ini, lumayan distribusinya lumayan banyak nih GoFood ini ya kan. Kemudian masuklah orderan GoFood di salah satu resto gitu. Oh, saya bilang saya udah lanjut aja lah, saya bilang, karena saya kan yang bagian bawah udah telanjur basah nih teman-teman, hajar aja lah saya pikir begitu, biar sekalian gitu. Saya ambil tuh GoFood tuh ya teman-teman ya, saya ambil, saya cocol GoFood itu masuk ke resto A gitu kan ya. Masuk ke resto A dengan argo GoPay itu 8.800 ya bersihnya kalau GoFood itu ya. Argo jarak tempuh minimum itu kalau di tempat saya nih 8.800 waktu semalam itu. Lantas kemudian baru sebelum berapa meter nyampe resto itu bunyi lagi. Handphone siapa bunyi gitu kan. Terlihat rupanya handphone saya bunyi. Untungnya saya kan settingan on beat saya itu kan manual ya teman-teman ya. Jadi nggak masuk secara otomatis tuh orderan. Jadi mengikuti di orderan kedua ini, rupanya ada orderan masuk Gojek double ke akun saya Gojek. Masuk lagi GoFood juga di resto yang sama. Untungnya saya pakai sistem manual, dilihat tet gitu kan. Loh, kok masuk? Ternyata ini adalah orderan double teman-teman ya. Sebelumnya kan memang saya bukan pemain food dan saya belum tahu seperti apa sih orderan double order itu. Di situ bunyi nih tet di resto yang sama, tujuannya satu arah, cuman agak jauh gitu teman-teman. Tapi terlihat di situ argonya pendapatan Anda gitu kan. Ini kan pendapatan total ya teman-teman ya di situ. Dengan orderan sebelumnya terlihat itu, aduh saya lupa sih ya teman-teman ya, nggak saya screenshot dan emang nggak ada niatan buat video tadinya. Intinya mas, saya lihat itu dari pendapatan bersih pertama itu 8.800 itu cuman paling 12.000 berapa gitu teman-teman ya, 12.000 apa 13.000 ya, enggak, 12.800 gitulah. Jadi kisaran cuma nambah 4.000 teman-teman gitu kan. Nggak saya cocol teman-teman, nggak saya cocol karena ya ogah banget gitu loh teman-teman. Secara gitu dengan titik antar yang lebih jauh dari orderannya sebelumnya, kok cuman nambah kurang lebih 4.000 apa 5.000 gitu teman-teman ya. Saya nggak bisa hampirkan detailnya karena memang saya nggak screenshot ya teman-teman ya. Ya udah saya abaikan saja gitu akhirnya orderan itu yang nggak tahu kemana lah gitu. Saya cuma fokus ke orderan yang pertama saya masuk gitu teman-teman. Jadi dari peristiwa ini kenapa saya nggak ambil teman-teman,
Ya nggak mau teman-teman gitu kan. Ya sebenarnya bisa-bisa saja saya ambil karena emang orderan satu arah gitu teman-teman ya. Tinggal langkah jadi itu kan menuju ke area area alun-alun, jadi nganternya ke sana dikit, ke alun-alun gitu, emang agak melenceng lagi tapi setelah melewati titik antar sebelumnya gitu teman-teman, orderan ini. Tapi memang nggak mau saya ambil, ya bisa aja saya ambil gitu dengan saya pendapatan argo yang sedemikian rendahnya gitu, karena kan saya ini bukan pengikut Aceng ya teman-teman ya, bukan pengikut orderan serba goceng, jadi ya saya nggak saya ambil gitu teman-teman ya. Jadi ini saya bukan ngajari teman-teman, kalau ini pribadi saya gitu. Kenapa gitu ya, karena kenapa bang, kan satu arah gitu loh. Gak mau teman-teman, biarkan orderan itu masuk ke driver lain, biarkan orderan itu masuk ke ya teman kita yang lain gitu, yang sama-sama membutuhkan orderan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya orderan ini masuk ke driver yang lain dan tidak tergabung dalam satu double order, itu pasti mereka akan mendapatkan argo yang sesuai yang biasa mereka dapatkan, yaitu argo jarak temu minimum di tempat saya 8.800 gitu. Jadi nggak terima 4.000 apa 5.000 gitu, yang ya kita tahu lah kemana kemana sisa selisihnya itu yang masuk ke Gojek. Saya nggak mau itu masuk ke Gojek, biarkan itu masuk ke driver gitu teman-teman. Gitu. Itu analisa saya ya. Ya pastilah teman-teman, pasti. Jika order itu saya cocol, saya akan menerimanya nggak tahu 4.000 apa 5.000, nggak full dari tarif yang diberikan customer gitu. Makanya ketika saya lepas itu orderan, otomatis akan masuk ke driver lain. Nah, masuk ke driver lain ya kemungkinan untuk double order laginya kecil. Pasti solo gitu ya, masuk ke orderan driver yang bukan double order, dan itu akan didapatkan oleh driver lain itu dengan argo yang sesungguhnya. Biarkan itu terjadi dan diterima oleh teman kita gitu teman-teman. Itu maksud saya teman-teman ya. Jadi saya nggak mau kalau saya ambil otomatis saya cuma dapat ya ongkos yang segini gitu, yang selisihnya besar itu masuk ke Gojek. Saya nggak mau memperkaya Gojek lah intinya. Cukuplah Gojek itu mengambil keuntungan yang begitu lumayan besar, yang ngambilin meraup keuntungan terus gitu kan ya. Saya ingin biarkan orderan itu lepas dan masuk ke driver lain dan dia dapatkan tarif yang sesungguhnya gitu teman-teman. Seperti yang kita tahu kan bahwa teman-teman kalau orderan seperti itu, katakanlah orderan serba goceng ini atau double order yang tarifnya diakumulasi jadi semakian, ya tidak layak kalau menurut saya kan. Ya emang satu arah gitu kan, tapi kan ya kalau misalkan customernya bayarnya kan normal gitu ya kan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa orderan tersebut customer itu bayarnya normal gitu teman-teman, ke aplikasi gitu. Katakanlah misalkan ongkos satu orderan jarak tempuh minimum diterima bersih ke kita 8.800, kan teman-teman tahu customer itu nggak bayar 8.800 teman-teman, full. Adapun voucher-voucher itu ya sekedar selingan aja gitu. Ya artinya tarif sesungguhnya nggak 8.800 yang diberikan customer ke aplikasi ketika saat membeli pesan makanan di aplikasi gitu teman-teman. Jadi artinya di sini bukan saya sinis banget kepada Gojek, ya saya sebagai manusia normal berusaha untuk meminimalisir pengeluaran kita gitu teman-teman ya. Meminimalisir pengeluaran kita. Ya, selagi itu masih bisa dimanfaatkan, selagi itu bisa diakali gitu kan, selagi itu masih ada peluang buat memaksimalkan kebutuhan kita, ya kenapa tidak gitu teman-teman. Ada tuh yang komen katanya, lu bang katanya gawe di Gojek tapi ngeluh aja katanya gitu, apa seakan-akan gimana gitu Gojek. Bro gitu, saya cinta sama Gojek pekerjaan gua gitu kan. Apa yang saya lakukan ini adalah buat kebaikan saya dan kebaikan Gojek juga, kebaikan teman-teman gitu. Adapun kritik-kritik itu hanya sekedar kritik ya teman-teman ya. Kita ini manusia normal ya. Namanya orang kritik, komentar wajar gitu. Hidup ini jangan kan jeleknya, baiknya aja akan selalu ada yang komen gitu loh. Gitu loh. Dan ya saya juga nggak terlalu menanggapi sih hal-hal seperti itu sebenarnya. Ini mah sedikit ulasan aja lah gitu kan. Gitu. Ada yang bilang demo katanya, tapi masih nyari duit di Gojek. Bro, aduh, gua
kita ini negara demokrasi gitu loh teman-teman. Banyak kok teman-teman buruh juga yang mereka demo, mereka tetap masih bekerja di pabrik, mereka masih tetap bekerja di perusahaannya. Kenapa mereka demo? Terus lantas kalau mereka demo kita nggak usah kerja lagi gitu. Aduh, kita ini negara demokrasi men gitu loh. Suara kita, aspirasi kita harus dikeluarkan gitu loh teman-teman. Aduh, udahlah saya nggak mau terlalu menanggapi hal-hal yang seperti yang ya saya pikir ya mohon maaf gitu ya, sempit gitu tuh kayak gitu tuh. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Teman-teman, saya hanya manusia biasa. Oke, lanjut on beat-nya. Semoga teman-teman selalu gacor di sana. Tetap semangat dan salam satu aspal.